Resu, Rehat Sore. Ketemu lagi dalam program Resu, Rehat Sore, Rehat Sore. Lagi dalam program Resu, Rehat Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Banyuwangi 1 TV. Ketemu lagi dalam program Resu, Rehat Sore. Ya, mudah-mudahan siapapun yang saat ini mungkin melihat tayangan televisi di Banyuwangi 1 TV, semuanya dalam kondisi sehat, lahir maupun batin. Nah, Resu kali ini kita mau menyampaikan informasi atau membahas soal destinasi wisata seiring dengan kondisi PPKM di sejumlah daerah termasuk di Banyuwangi yang sudah pada level 1. Artinya akses wisata yang di Banyuwangi juga banyak yang dibuka dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Artinya protokol kesehatan harus tetap diutamakan atau dijadikan sebagai persyaratan untuk bagi pengunjung atau siapapun yang masuk di wisata itu. Nah, wisata yang saat ini kami jujuki untuk dijadikan sebagai salah satu contoh percontohan bagaimana akses wisata itu dibuka, yakni ada Taman Gandrung Terakota di wilayah Kecamatan Licin, Banyuwangi. Nah, Taman Gandrung ini tidak asing bagi masyarakat Banyuwangi. Tidak hanya Banyuwangi, tetapi juga di luar kota, bahkan di luar negeri. Ada banyak turis wisatawan asing yang datang di tempat ini. Karena memang panoramanya, lokasinya yang luar biasa. Nah, untuk bisa detail bagaimana menyampaikan panorama, keindahan, dan apa saja yang menjadi daya tarik atau magnet untuk Taman Gandrung Terakota di Banyuwangi ini, saya akan coba menghubungi dengan manajer Terakota Banyuwangi. Selamat sore, Mas Mutakin. Apa kabar? Apakah bisa mendengar audio kami dengan jelas ini dari studio Banyuwangi 1 TV? Selamat sore, Pak Bintoro. Terdengar jelas dan clear suaranya, baik audio visualnya juga, Pak. Sehat-sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat ya, Mas. Ya, kita santai aja, Pak. Dan langsung akan membahas persoalan kesiapan daripada wisata Taman Gandrung Terakota yang ada di Kecamatan Licin, yang hari ini mungkin jenengan sebagai pemangku atau pemegang tongkat bisa diceritakan persiapan atau hari ini saat ini sudah ada banyak pengunjung. Santai saja, silakan Mas Mutakin. Yes, saya Pak Bintoro. Secara umum saya ingin menjelaskan dulu posisi Taman Gandrung Terakota ya, Pak ya. Taman Gandrung Terakota sendiri bagian dari Jiwa Jawa Resort Ijen, Pak, yang lebih dulu beroperasi. Kemudian karena owner kami Bapak Sigit Pramono mempunyai kecenderungan fotografer, beliau seorang fotografer profesional landscaping, Pak ya. Jadi dikreasikanlah Taman Gandrung Terakota itu sebagai bagian istilahnya ya, Pak ya, semangat beliau untuk membantu pariwisata daerah khususnya Banyuwangi. Nah, kenapa mesti gandrung? Karena tari gandrung sendiri kan sebagai ikonik Banyuwangi ya, Pak ya. Betul, betul. Jadi mungkin itu, Pak. Jadi yang pertama saya jelaskan bahwa Taman Gandrung Terakota itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari Jiwa Jawa Resort Ijen, Pak. Resort terbaik dan terbagus menuju Kawah Biru Ijen, Pak. Demikian, Pak Bintoro. Iya. Oh, jadi lokasi Terakota ini adalah bagian daripada Jiwa Jawa ya. Resort Ijen. Betul, Pak. Jadi tidak hanya orang akan datang di sana bisa menginap seperti itu ya, Pak. Ada fasilitas-fasilitas itu. Iya. Jadi kita punya 23 kamar
Kalau yang di resort itu kita mengklasifikasikan sebagai mountain view ya Pak ya. Kemudian kamar-kamar kami yang ada di Taman Gandrung Terakota itu kami punya 4 kamar yang kita sebut Gria Sabin. Sabin sendiri artinya sawah ya Pak ya dalam bahasa Jawa halus. Jadi view-nya ke Paddyfield View. Kemudian ada 1 villa yang sudah bisa kita operasikan Pak. Jadi intinya kita punya 2 kategori, mountain view dan Paddyfield View Pak. Demikian Pak Bin. Iya, luar biasa. Ini mewakili dari pemirsa Banyuwangi 1 TV. Dari penyampaian Mas Mutakin seperti ini, jadi pemirsa ini sudah kedengarannya itu sudah luar biasa. Ada banyak tempat yang dijadikan rujukan untuk menginap, kemudian apalagi Terakota ini sering dijadikan gelaran oleh pihak pemerintah Kabupaten Daerah Banyuwangi. Ada jazz ijen dulu itu dan kegiatan yang lain yang luar biasa yang menjadi magnet. Mungkin kita ke Terakotanya dulu. Apa saja sebetulnya yang bisa disampaikan dan bisa dinikmati oleh pengunjung atau wisatawan datang di Terakota? Oke Pak Bin. Jadi karena namanya saja sudah Taman Gandrung Terakota, jadi kita konsepnya di situ menjadi tujuan utama kita menjadi tempat meruat dan merawat budaya asli Banyuwangi, khususnya tari gandrung. Nah, kemudian apa yang ada di dalam Taman Gandrung Terakota sendiri, mungkin kita mulai dari depan ya Pak ya. Ya. Sebelum kita menuju area utama Taman Gandrung, kita akan disambut dengan artefak atau yang kita sebut Taman Nitis Pak. Kita bisa bercerita di situ relief Dewi Sri menitis ke penari gandrung. Itulah kenapa disebut Taman Nitis. Jadi ada kita mengkreasikan cerita di sana, akulturasi budaya Dewi Sri itu tidak hanya di Banyuwangi, tapi di Jawa Barat, di Sunda pun mereka juga ada budaya tentang Dewi Sri. Kemudian di Bugis pun ada juga hikayat tentang Dewi Sri. Kebetulan kita yang di Banyuwangi, akulturasi budaya kita, Dewi Sri ini banyak bersentuhan dengan tari gandrung Pak. Jadi di Taman Nitis ini kita menjelaskan karena setiap panen mereka ada selamatan, bersyukur atas hasil yang melimpah. Dewi Sri ini katakanlah seneng, jadi menitis ke penari gandrung Bapak, seperti itu. Kemudian kita masuk akan disambut dengan gerbang Taman Gandrung Terakota, yang kanan kiri nanti ada 2 patung gandrung. Kemudian masuk nanti ada bundaran gandrung ya Pak ya. Bundaran gandrung kita mulai berkreasi di sana. Sambil kita tidak lupa akan menjelaskan kita punya 58 jenis bambu Pak. Ini perlu 1 hari untuk menjelaskan. Iya. Ini salah satu koleksi istimewa di Taman Gandrung Pak, 58 jenis bambu. Wah. Itu yang akan kita kemas nanti untuk jadi wisata edukasi tentang perbambuan Pak. Perbambuan, ya. Ya. Okay. Kemudian kita punya sanggar tari terakota Pak, itu mohon maaf ada sponsornya di sana. Kemudian kita juga ada Osing Gallery, itu yang menyimpan hasil seni lukis dari seniman-seniman lukis Banyuwangi Pak. Ada Pak Windu Pamor, ada Pak Moses Misdi almarhum, ada Pak Kozin juga. Pokoknya banyak Pak. Kemudian ada joglo utama. Cak Sugi itu ya, pelukis-pelukis itu. Ya, ada joglo utama yang di situ kita bisa menjelaskan misi dan visi kenapa Taman Gandrung Terakota itu dikreasikan. Kemudian kita punya Rumah Coklat Ijen dan Java Banana Cafe. Kemudian ada pelataran gandrung, di sana ada hampir 350 patung gandrung yang ditata sedemikian rupa, jadi bisa untuk foto bersama Pak di sana. Kemudian ada amphitheater yang terbuat dari bambu Pak. Itu untuk pertunjukan kolosal Pak. Sebelum pandemi, dari 122 festival Banyuwangi yang ada ya Pak ya, itu 15-nya ada di Taman Gandrung Terakota Pak. Yang setiap bulan kita gelar di sana,
festival Meras Gandrung. Karena pandemi datang, jadinya seperti ini. Jadi belum bisa mengkreasikan apa-apa di sana, Pak. Kemudian yang terbaru ini kita punya wisata kuliner sate GT, Pak. Sate GT itu artinya sate gandrung terakota. Kita menjual aneka macam sate di sana, Pak. Ada 17 jenis sate yang kita jual, Pak, di sana. Wah, ini kulinernya juga macam-macam juga selain bambu-bambu. Macam-macam, Pak. Terus kita punya benchmark lagi sekarang ini nasi tempong Blue Fire, Pak. Blue Fire-nya nasinya kita buat biru, tapi secara alamiah, Pak. Kita nanam bunga telang sendiri, kemudian kita buat masak nasi tempongnya itu tadi, Pak. Jadi memang warnanya biru alami, bukan pakai sumbo ya, Pak ya. Oh, luar biasa ini. Ini yang banyak tidak tahu. Yang terakhir ini kita punya replika pertirtaan Dewi Sri, Pak. Kalau yang aslinya kan ada di Magetan. Nah, kita mengkombinasikan dengan tujuan kita di sini. Jadi di kolam pertirtaan Dewi Sri ini dikelilingi patung-patung gandrung. Mungkin demikian, Pak, yang bisa saya tambahkan. Ya, masih ada banyak waktu, Pak. Saya akan coba mewakili dari pemirsa Banyuwangi 1 TV dengan apa-apa yang sudah disampaikan Mas Mutakin sebagai manajer di sana. Pasti ada banyak hal lain yang masih belum disampaikan. Dari sekian ini aja sudah menjadi daya tarik ini yang melihat di tayangan televisi Banyuwangi 1 TV. Tadi ada bambu, jenis bambu yang begitu banyak. Ternyata tidak hanya pemandangan dari banyaknya patung gandrung, kemudian sawah, kemudian kuliner juga ternyata banyak macam menunya ya, Pak ya. Nah, ini menu yang terbaru adalah nasi Blue Fire tadi itu yang warnanya biru. Nasi tempong Blue Fire, Pak. Wah, ini pemirsa harus tahu ini. Kalau tidak kemudian ada satu uji coba ini ya, Pak ya. Kita coba promosikan. Di lokasi kami kan banyak kopi Pak? Kopi Excelsa, kopi Nongko. Kalau orang Taman Sari kopi Glunduk ya, Pak, kalau tidak salah. Mohon dikoreksi kalau salah, Pak. Jadi kita akan menjual setiap Sabtu Minggu itu, kebetulan kan satu lagi, Pak, ini nanti ada pasar gandrungan yang saya ingin jelaskan. Jadi kita mencoba mengkreasikan minum kopi Nongko di bawah pohon kopinya, Pak. Wah, ini. Itu tempatnya di lokasi mana itu, Pak? Di terakotanya atau di mana? Pak, di terakotanya sendiri, baik yang di dalam atau di samping galeri kanan kiri itu kan banyak kopi, Pak. Jadi kita nanti tergantung tamunya mau minum di mana, kita bisa melayani, Pak. Jadi paketnya itu minum kopi Nongko di bawah kopinya, pohon kopinya, Pak. Maksudnya seperti itu. Iya. Tadi soal pasar gandrung tadi itu, Pak. Nah, pasar gandrungan sendiri sebenarnya kita ide dari Pak Sigit ya, Pak. Jadi kami itu ingin menampung teman-teman UMKM, pelaku-pelaku usaha kecil, warung-warung kecil seperti itu, Pak, supaya mau berkolaborasi dengan kami. Tidak dipungut biaya, kita sudah menyediakan booth-boothnya, lokasinya di Taman Nitis itu, Pak. Jadi artinya ada setan-setan gitu ya di sana ya, Mas G? Iya betul, Pak. Ada stan-stan bambu yang sudah disediakan. Cuma ya ini, Pak, kadang-kadang kita sudah semangat untuk mengundang mereka, yang diundang ini malah tidak mau seperti itu, Pak. Akhirnya kita cari siapa yang mau lah, sama-sama Pak, sharing untuk yang penting jangan jualannya jangan banyak dulu karena kita mulai. Karena baru mulai ya, lepas dari pandemi barangkali mungkin. Yang isi booth-nya, Pak. Iya. Ya mungkin pertimbangan alasannya karena mereka melihat pengunjungnya dimanapun wisata kan hari ini ya baru mulai kan, mungkin seperti itu, Mas. Insya Allah mungkin ke depan ini ya semuanya bergairah lah, kira-kira begitu. Siap, Pak. Sebelum saya tanya persoalan berapa sih sebetulnya, ya mohon maaf. Ya mesti para pemirsa Banyuwangi 1 TV akan bertanya-tanya ini. Apa saja fasilitas ketika masuk atau per paket berapa gitu kan. Ini perlu juga disampaikan ini, Mas. Ya, Bapak. Oke, awalnya kita dulu
karena ingin mengenalkan ya Pak ya, jadi kita seperti tempat wisata yang lain, kita cuma tiket masuk 10.000, 3.000-nya untuk BUMDes, 1.000 untuk pajak, jadi sisanya untuk kami Pak. Nah, pandemi ini mengajarkan segalanya untuk kami Pak, kita harus tetap hidup, tetap survive, tanpa merengek-rengek bantuan dari, mohon maaf mungkin dari pemerintah. Jadi kita mengkreasikan, kalau seperti ini terus kita tidak mungkin survive. Dan banyak orang menyangka kami itu bukan swasta Pak, milik Pemkab atau apapun namanya lah ya Pak ya. Ya. Jadi kita mengkreasikan berkat bimbingan Pak Sigit, akhirnya kita mengkreasikan bahwa tempat kita itu sudah layak dipaketkan Pak. Jadi akhirnya keluar paket 100.000 per orang, itu sudah ada guide-nya, nanti juga bisa makan siang atau makan pagi di sana. Kemudian ada minumannya pun kita tanam sendiri Pak, jadi semua organik. Ada teh telang sama teh bunga rosella. Teh telang sendiri kita sudah bisa membudidayakan di lokasi Pak, di dalam Taman Gandrung Terakota. Jadi sebenarnya tidak mahal. Selain itu kita bisa mengedukasi, semua yang ada di dalam kita jelaskan detail Pak. Kenapa ada pertirtaan, kenapa ada Dewi Sri, jadi seperti itu. Kenapa yang di di Penari Gandrung kalau Sabtu Minggu kita menampilkan, mereka salah satu omproknya itu ada seperti sunduk pentul, ada 4, ternyata filosofinya dalam sekali Pak. Dan semua staf saya yang di sana, guidingnya sudah bisa menjelaskan. Saya ambil contoh aja Pak, yang di omproknya gandrung itu ternyata simbol kalau di kebudayaan Jawa, kan omproknya ada 4, ini ya Pak ya, ada 4, belakang, depan, kanan, kiri ya Pak ya. Itu ternyata simbol dari sedulur papat limau pancer Pak. Dan banyak orang geleng-geleng Pak. Yang selama ini mereka tidak tahu apa itu omprok gandrung, ya omprok gandrung kayak gitu Pak. Kemudian kupu-kupu yang di kanan kiri penari gandrung itu simbol metamorfosis dari kisah perjalanan manusia. Seburuk apapun kita sekarang, tidak ada jaminan senantiasa akan buruk. Jadi semua berproses, dari ulat, dari kepompong, timbul kupu-kupu yang cantik seperti itu Pak. Luar biasa. Artinya nanti akan dipandu oleh guide, tidak hanya sekedar liburan ya pengunjung yang datang ke sana, tetapi ada ilmu yang didapatkan, ada edukasi yang diterima. Kira-kira begitu. Luar biasa. Nah, ini lagi. Ini saya mendengar informasi bahwa di Terakota ada kegiatan minggu besok, tanggal 31 Oktober. Nah, ini mungkin akan menjadikan ajang oleh pemirsa Banyuwangi 1 TV atau mungkin yang di luar sana, di luar kota Banyuwangi, untuk bisa datang untuk menghadiri kegiatan ini. Apa saja yang akan disuguhkan untuk pengunjung Terakota Banyuwangi ini, Mas? Begini Bapak, jadi tanggal 31 Oktober besok, minggu lusa ini kita akan mengkreasikan event. Kita mengkreasikan dari tim manajemen sendiri, jadi kita akan panen padi raya di sana Pak. Kita akan ngundang gandrung sawah, kemudian kita adakan selamatan dulu sebelum panen raya, kemudian ada juga festival kebu-kebuan Pak, versi kami sendiri di sana. Nah, mungkin siapapun yang melihat Banyuwangi 1 TV ini bisa kolek Pak nanti. Jadi saya kasih diskon 10% Pak kalau channelnya dari Banyuwangi TV untuk mengikuti acara ini Pak. Jadi nanti bisa ikut panen padi di Taman Gandrung Terakota Pak. Mantap, mantap. Itu. Sudah langsung didengarkan oleh pemirsa Banyuwangi 1 TV. Rencananya ke depan Pak, setelah festival panen ini kita juga akan menjual paket menanam padi bersama lagi Pak. Kebetulan yang di bagian depan pelataran ini sudah bisa panen. Selebihnya lagi ada di sebelah kanan atau belakangnya amphitheater Pak. Insya Allah nanti sekitar awal Januari atau akhir Desember kita akan adakan festival panen padi lagi Pak. Seperti itu Pak Bin. Jadi untuk minggu besok itu
ada event yang sifatnya bisa menyuguhkan varian daripada suguhan ya yang ada di Terakota Banyuwangi. Jadi ada tarian gandrung, ritual kebo-keboan. Ya, gandrungnya di sawah, pas ada petani panen seperti itu bersama selamatan. Luar biasa. Saya ini menggambarkan apa namanya, ilustrasinya sudah macam-macam, begitu meriahnya, kemudian dengan apa ya, menyatu dengan alam, kira-kira begitu. Gandrung, kemudian gandrung di tengah sawah, ada petani yang panen, luar biasa. Itu. Pak. Wah, mantap. Mudah-mudahan semuanya lancar, dan saya yakin pemirsa Banyuwangi 1 TV akan mengagendakan minggu besok itu untuk dijadikan sebagai liburan. Tapi yang jelas mereka yang hendak datang di lokasi itu pasti ada persyaratan-persyaratan ya Mas? Apa saja itu Bu? Yang jelas mungkin prokes harus tetap digunakan gitu. Prokes tetap harus Pak. Kemudian kita juga sudah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Jadi kadang-kadang awal-awal dulu kita memulai aplikasi Peduli Lindungi juga kita menjelaskan, Bu, ini akan ribet dan sedikit menjengkelkan. Tapi kalau kita tidak belajar sekarang, di tempat lain Ibu juga akan ketemu aplikasi ini. Jadi silakan Ibu belajar di sini, enggak apa-apa, sambil ngomel-ngomel di sini enggak apa-apa seperti itu Pak. Karena awal-awal kita menjalankan aplikasi Peduli Lindungi juga kasusnya memang seperti itu Pak. Kok jadi ribet, jelimet kayak gitu. Ini demi keselamatan kita semua. Betul. Kami jawabnya seperti itu Pak. Betul. Nah, luar biasa. Jadi pemirsa nanti yang mungkin akan mengagendakan ke sana, ada banyak yang menjadikan apa namanya ya, daya tarik, selain memang edukasi dan segala macam, juga masalah prokes, kemudian siapapun yang mungkin ada tambahan lagi Mas Mutakin, silakan. Intinya gini Pak, kita jangan melihat harga, tapi kemudian konsep kita itu bukan mass tourism lagi ya Pak ya. Di zaman pandemi ini kita sudah bukan mencari turis yang beramai-ramai Pak, tapi kita menyajikan yang quality service terjamin, kemudian dapat apa sih yang mau mereka dapatkan di tempat ini, kita akan memberi itu Pak semua. Jadi bukan kita mementingkan quality service-nya, quality tourism-nya juga Pak. Oke. Jadi diseimbangkan dengan kebutuhan-kebutuhan luar dan dalam, kira-kira gitu ya Mas Mutakin ya. Oke, terima kasih waktunya Mas Mutakin. Mudah-mudahan kegiatan besok di minggu itu 31 Oktober 2021 itu apa namanya berjalan dengan lancar dan selamatan panen padi di lokasi Terakota. Mudah-mudahan semuanya ya kabul hajate. Sekali lagi terima kasih dan salam sehat. Saya tinggalkan ke studio. Nah, pemirsa Banyuwangi 1 TV, mudah-mudahan bagi masyarakat yang sudah mengetahui dengan adanya kegiatan minggu ini bisa meluangkan waktu dan bisa menggerakkan wisata dimanapun berada, termasuk di Banyuwangi atau di Terakota Banyuwangi. Itu saja pemirsa Banyuwangi 1 TV, mohon maaf dengan segala kekurangannya dan sampai ketemu lagi dalam program Reso yang akan datang. Selamat sore. Ketemu lagi dalam program Reso Rehat Sore, lagi dalam program Reso Rehat Sore. Ketemu lagi dalam program Reso